Baik, terima kasih kepada komunitas KBA dalam acara berbagi dan menyambung silaturahmi disupport oleh SMK PGRI Sempu, Gandrung Osing, SMP Negeri 2 Genteng, Briling, DAG, Kripik Dua Saudara, Jagal Ayam Pak Kaselan, The Voice Music, Grapindo Production, dan juga Warung Sembako Rizky Berkah. Baik, berikut adalah sesi pembagian yang dilakukan oleh siswa-siswi bersama dengan keluarga besar alumni SMP Negeri 2. Oke. Baik, inilah berlangsung di jalan, tepatnya di depan Puskesmas Sempu dan juga SMP PGRI Sempu, SMK PGRI Sempu, dan juga ada SD SD Negeri 2 Sempu. Ya. Baik, ini kita turun langsung. Acara hari ini dilakukan pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 5 Januari 2024, mengawali tahun dengan acara berbagi. Di sini banyak sekali orang dengan lalu lalang dari selatan menuju ke utara, banyak sekali, tapi yang dari utara terlihat sepi. Oke. Dengan ini bertepatan dengan Jumat Manis Berkah. Kurang lebih makanan yang dibagikan ini kurang lebih ada 100 paket. Paket lebih, hampir 500 paket ya Pak ya. Ya. Di sini kita berperan aktif langsung dalam membagikan. Oh, ini ada bapak-bapak rombongan. Terjadi sedikit penumpukan di area jalan bagian ke utara. Acara hari ini juga selain diadakan dalam bentuk bagi-bagi, tadi juga menampilkan beberapa penampilan khusus dari siswa-siswi SMK PGRI Sempu. Ada yang bernyanyi, orasi, dan lain-lain. Yang sana darah berlin sana. Ya, dari utara. Oke. Baik, sisa paket yang dibagikan kurang lebih sisa yang dibagikan tinggal sedikit lagi, mungkin 5 menit lagi sudah habis. Nah. Oke. Mungkin siswa-siswi yang sudah paketnya sudah berhasil dibagikan ke sini, ambil lagi, bagikan lagi. Jangan jauh-jauh, boleh agak ke selatan aja yang dari timur. Jangan lebih dari kon oranye yang sudah disediakan. Oke. Nampaknya sepi ya.
Ini yang dari utara banyak banget, silahkan dibagikan ke semuanya saja tanpa pandang bulu. Nah, ini tinggal sedikit. Monggo semuanya saja. Waduh, gak apa-apa, semuanya aja langsung dikasihkan. Oke. Yang dari utara, yang dari selatan. Ayo mas, gak apa-apa mas, sambil aja mas. Ya. Oh bapak, mungkin bapaknya itu dikasih. Mungkin ada yang aba-aba agak jauhan dikit biar nggak berhenti mendadak. Tinggal sedikit lagi. Kenapa kamu senyum-senyum itu? Oke, di meja tersisa ada berapa paket? Ada 4 paket. Oke, yang dari timur tinggal beberapa paket. Tinggal 6. Oke, mohon pelan-pelan, hati-hati, ada pembagian Jumat manis berkah. Udah, yang timur tinggal 3. Monggo, yang barat tinggal sedikit. Sudah habis bu? Sudah habis? Sudah. Sesi pembagian makanan ini kurang lebih sekitar 10 menit. Lebih dari 100 paket, kurang lebih 500 paket sudah habis dibagikan kepada warga Sempu yang melewati jalur dari selatan dan juga utara, khususnya tepatnya di depan Puskesmas Sempu dan juga SMK PGRI Sempu. Ayo monggo dibantu juga yang mau nyebrang. Sudah habis? Baik, sudah habis. Terima kasih kepada komunitas KBA dalam acara Jumat Manis berbaginya dengan tujuan berbagi dan juga menyambung silaturahmi. Acara ini didukung oleh Gandrung Oseng, SMP Negeri 2 Kendeng, Briling, DAG, Keripik 2 Saudara, Jagal Ayam Pak Kaselan, The Voice Music, Grabindo Production, dan juga Warung Sembako Rizky Berkah. Tinggal sedikit lagi paket akan habis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Jumat Manis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, disampaikan terima kasih kepada pengguna jalan yang sudah antri dengan baik sekali. Terima kasih SMK PGRI ya, dengan segala kemampuan yang dimiliki. Terima kasih guru-guru dan juga siswanya yang sudah berbagi pada pagi hari ini. Semoga berkah ya dan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Nampaknya sudah berakhir atau sudah mendekati berakhir. Oke, sudah berakhir ya. Udah habis semua. Oke, sekali lagi terima kasih Grabindo Production, The Voice Music, Gandrung FM, SMP 2 Genteng, Briling, DAG, Keripik, Pak Jagal Ayam Pak
Kailat, Pak Kaselan ya, mohon maaf Pak Kaselan, Kerapindo, dan Selamat pagi warga Sempu. Jadi kita hari ini mau mempromosikan tentang SMK kita, yaitu SMK PGRI Sempu. Jadi alamat SMK PGRI Sempu itu di depan Puskesmas Sempu Pas ya. Untuk jurusan SMK PGRI Sempu ini sendiri kita punya 3 jurusan. Yang pertama ada jurusan perhotelan, yang kedua ada jurusan kuliner yang paling terbaru, dan ada jurusan usaha perjalanan wisata. Nah, Kak Rizka mungkin mau menjelaskan tentang salah satu jurusan di SMK PGRI Sempu. Silakan. Mulai dari awal, dari jurusan yang pertama itu ada jurusan perhotelan. Itu jurusan yang paling diminati di SMK PGRI Sempu. Dan apa sih jurusan itu, intinya kegiatannya apa aja sih? Mulai dari kita dipersiapin untuk nanti praktik kerja di hotel itu seperti apa, dikenalin itu nanti bisa diaplikasikan di mana saja ilmu perhotelan itu. Dan juga kita nggak usah khawatir, di perhotelan itu pasti nanti diajarin dari awal, nggak usah bingung nanti kalau misalnya oh saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Tenang saja, di perhotelan itu yang paling dipelajari itu ada 3 jurusan, yang ada 3 macam departemen. Yang pertama ada front office, juga yang kedua ada F&B, dan juga yang ketiga ada housekeeping. Mungkin kajian sendiri mau menjelaskan apa sih FO, FB dan juga HK itu, Kak? Baik, saya ambil alih ya Kak ya. Di perhotelan tuh ada 3 jurusan teman-teman, yaitu ada FO, front office. Biasanya front office itu jaganya itu di depan ya Kak ya. Nah, kalau housekeeping itu lebih ke, biasanya ini anaknya lebih ke introvert ya Kak ya. Dan itu tuh kalau masalah pekerjaan itu di kamar, yaitu tentang membersihkan, menjaga kebersihan hotel. Apalagi kalau F&B service nih yang paling banyak, dan juga setelah FO yang paling banyak berjumpa dengan tamu. Kalau di F&B service sendiri ada 2, yakni F&B service dan juga F&B produk. Kalau F&B produk itu lebih ke ini ya Kak, lebih ke berkecimpung di dunia dapur ya Kak ya. Kalau F&B service sendiri itu lebih ke pelayanan tamu gitu. Biasanya ini ditempatkan di hotel tuh seperti di resto gitu. Dan ini Kak, yang jurusan terbaru nih yang paling booming di SMK PGRI Sempu itu ada jurusan kuliner. Mungkin Kak Michelle boleh menjelaskan jurusan kuliner itu lebih ke spesifiknya tuh apa Kak? Jadi jurusan kuliner itu masuk dalam perhotelan juga, salah satunya di FB Product. Jadi di kuliner itu kita diajarkan tata cara masak, nggak hanya tata cara masak aja, kita juga diajarkan gizi-gizinya. Jadi selain kita masak, kita juga bisa mengenal gizinya. Jadi makanannya itu bisa sehat semua. Gitu. Gini Kak, untuk tuntutan pekerjaan nih, apakah cuma bisa di hotel aja kalau kita mengambil jurusan kuliner tuh Kak? Selain di perhotelan, kita juga bisa kerja di restoran. Salah satu resto yang paling besar di Banyuwangi kita ada Oseng Deles ya. Ya, Oseng Deles. Iya. Biasanya kalau di jurusan kuliner tuh lebih ke ini, biasanya anak-anaknya tuh suka memasak. Apalagi kalau di jurusan kita tuh nggak hanya perempuan yang memasuki jurusan tersebut, yakni laki-laki ya Kak ya. Bener-bener laki-laki. Kemudian yang terakhir ada jurusan yang ini, biasanya tuh jurusannya ini aslinya tuh peminatnya ada, tapi mungkin masih belum ada yang ini ya Kak tertarik ya. Tapi ini jurusannya tuh nggak kalah menarik sama perhotelan dan juga kuliner. Boleh dijelaskan dulu Kak Rizka? Oh, oke. Mungkin kajian lagi membahas tentang jurusan usaha perjalanan wisata, di mana itu cocok banget untuk anak-anak yang suka untuk traveling, terus jadi fotografer, menyatu dengan alam. Itu pasti cocok banget. Karena apa? Prospek kerjanya untuk ikut di jurusan usaha perjalanan wisata ini banyak banget, bisa jadi tour guide, bisa jadi tour and travelnya, atau jadi translatornya. Jadi nggak usah bingung ya Kak. Apalagi kalau misalnya kalian suka belajar bahasa asing, terutama kayak bahasa Inggris atau bahasa Jepang nih, biasanya juga sangat membantu sekali. Karena saya pernah dengar nih kakak kelas yang habis pulang dari Prakerin itu sering berjumpa dengan turis, ada juga satu turis Jepang, dan itu sangat membantu ya Kak ternyata. Jadi jangan khawatir kalau misalnya materi di SMK PGRI Sempu itu jauh dari prospek, enggak, karena SMK PGRI Sempu itu benar-benar bikin siswanya itu jadi siap kerja. Kalau misalnya kalian nggak mau kerja juga bisa untuk lanjutin ke perguruan tinggi juga ya Kak, atau berusaha. Untuk selanjutnya mungkin kalau misalnya tertarik nih kajian, gimana sih cara daftarnya ke SMK PGRI Sempu? Nah,
ini kalau hari ini SMK PGRI Sempu itu membuka ini ya Kak PPDB baru ya untuk adik-adik yang nantinya akan masuk. Nah, biasanya untuk teman-teman ini yang biasanya suka main gadget nih, kami juga ada pendaftaran offline dan juga online-nya. Kalau online-nya itu kita ada di website SMK PGRI Sempu. Kalau offline-nya teman-teman semua bisa datang langsung ke SMK PGRI Sempu. Nah, untuk tekniknya ya Kak ya. Kalau untuk tekniknya itu pendaftarannya itu sangat mudah sekali, apalagi untuk 10 pendaftar pertama nih Kak ya, dapat apa ya Kak misalnya kalau 10 pendaftar pertama? Kalau 10 pendaftar pertama itu kita dapat tabungan 500.000. Jadi tabungan 500.000 itu bisa dibuat untuk membayar sesuatu pada saat kita sekolah di SMK PGRI Sempu. Contohnya, misal kita 10 pendaftar pertama nih Kak. Nah, terus kita kan dapat 500.000. Nah, misalkan kita mau bayar dalam setahun 4.500.000 misalnya. Nah, terus kita kan dapat tabungan tersebut ya. Jadi kita potong aja langsung 500.000. Jadi kita hanya membayar 4 juta aja gitu. Itu apa cuman 10 pendaftar pertama apa lanjut lagi Kak ke pendaftar selanjutnya itu? Nah, untuk pendaftar selanjutnya 10 pendaftar kedua akan dapat tabungan sebesar 300.000 Kak. Iya. Lumayan ya Kak Iya, ya? lumayan sekali. Lumayan sekali. Untungnya guru-guru di SMK PGRI Sempu itu baik-baik sekali ya. Banyak promo yang didapatkan loh kalau kalian semua ini ingin tertarik dan juga daftar ke SMK PGRI Sempu. Nah, kembali lagi dong Kak ke lokasi SMK PGRI Sempu. Mungkin teman-teman yang menonton semua masih belum paham sama lokasinya. Oke, jadi kalau misalnya kalian belum paham, kalian cukup Jalan Kali Style nomor 159. Itu lokasi SMK PGRI Sempu itu pas di depan Puskesmas Sempu. Jadi kalian nggak usah bingung nanti depan Puskesmas Sempu kalian tinggal noleh ke kanan kalau misalnya dari arah selatan. Kalau misalnya dari arah utara itu nanti kalian tinggal noleh ke sebelah kiri aja. Jadi nggak usah bingung karena pas di depan Puskesmas Sempu. Dan ini juga letaknya SMK PGRI Sempu ini sangat strategis ya Kak Strategis ya. sekali. Sangat dekat dengan RTH Maron Sempu. Kemudian ada Puskesmas, kemudian sampingnya lagi ada SMP milik PGRI. Nah, dan juga ada balai desa. Kayaknya nih sekolah kita ini diapit sama ini ya Kak ya. Instansi pemerintah. Instansi pemerintah benar. Oke Kak, kalau misalnya nih, aku mau tanya Kak misal deh, ekstrakurikuler di SMK PGRI Sempu tuh apa aja sih Kak? Nah, yang paling diminati banyak siswa itu di SMK PGRI Sempu ekstrakurikulernya ada futsal. Selain futsal kita juga ada voli, ada pramuka juga, ini yang wajib banget buat siswa juga gitu. Untuk ekstrakurikuler selanjutnya tuh ada tari Kak, dan kamu apa itu beruntungnya tahun kemarin tuh salah satu dari siswa-siswi SMK PGRI Sempu tuh ada yang ikut GS Gandrung Sewu 2023. Nah, alhamdulillahnya kemarin itu, dan kemudian ini pada saat pelatihan pramuka biasanya kan ini anak-anak kan suka ini ya kayak kalau pramuka itu lebih suka biasanya mager, males lah atau gimana. Tapi ini badal pramuka ini sangat berarti lah, apalagi kemarin juga berbarengan dengan tanggal 17 Agustus. Ada juga siswa-siswi yang diterima di Paskibraka Kecamatan Sempu. Alhamdulillahnya SMK PGRI Sempu meraih prestasi kembali. Nah, boleh di ini Kak, kan selain ada tarikan juga ada beauty class ya Kak ya? Bener banget. Dan juga ada gamelan Banyuwangi. Boleh dijelaskan Kak, beauty class tuh kayak gimana Kak? Nah, buat adik-adik ini yang suka make up, nanti bisa ke SMK PGRI Sempu karena di SMK PGRI Sempu juga ada extra beauty class. Nah, buat yang cowok nih Kak, aku mau dong beauty class, tapi gimana masak make up? Tenang aja, nanti buat yang cowok nanti bisa diajarkan tata cara merawat muka biar kinclong ya istilahnya. Biar kinclong, Iya, biar kinclong. glowing istilahnya. Iya, biar ya. glowing. Perlu teman-teman ketahui, Kak Michelle ini ya, apa itu kakaknya tuh suka bermake up loh Kak ya. Iya, sangat gemar Bener make up banget. loh kakaknya itu. Bener banget. Selanjutnya kita akan membahas tentang PPDB. Seperti yang di awal tadi udah disampaikan oleh kajian dengan Kak Michelle bahwa PPDB itu nggak usah bingung-bingung karena kalau misalnya kalian nggak bisa atau nggak punya kendaraan mau datang ke sekolahnya langsung bisa melalui online, melalui websitenya SMK PGRI, lalu langsung
atau juga bisa secara langsung datang ke SMK PGRI Sempu. Untuk 10 pendaftar pertama pasti akan mendapat tabungan pendidikan sebesar 500.000. Untuk 10 pendaftar kedua akan mendapat tabungan pendidikan sebesar 300.000 dan 10 pendaftar ketiga akan mendapatkan tabungan pendidikan sebesar 100.000. Jadi nggak usah khawatir, apalagi kalau kalian punya KIP itu pasti akan membantu sekali. Nah, selain dari KIP apa aja sih bonusnya kalau misalnya kalian berprestasi, apa nih Kak Michelle? Nah, selain dari KIP dan juga tabungan sekolahannya, nanti kalau kalian itu ranking 1, kalian bakal gratis SPP selama 3 bulan. Untuk ranking 2, kalian akan dapat gratis SPP 2 bulan dan ranking 3 gratis 1 bulan. Gitu. Sangat berarti Iya, berarti sangat ya, berarti itu sekali. ada di bidang akademik maupun non-akademik. Iya. Seperti yang kemarin dapat beasiswa karena ikut Gandrung Sewu dan juga Paskibra, itu pasti sangat membantu sekali untuk meringankan beban dalam membayar sekolah mungkin. Mungkin ada yang disampaikan lagi Kak Jihan? Untuk ini ya, PGRI Sempu apalagi gurunya itu tidak menutup mata sama anak-anak yang berprestasi. Jadi teman-teman adik-adik semua biasanya kan ada hobi dan juga ada prestasi dalam sepak bola. Itu bisa ya Kak ya untuk ini daftarnya tuh ke bidang non akademik ya Kak ya. Dan di SMK PGRI Sempu itu nggak ada tes-tesnya sama sekali ya Kak ya. Gitu. Baik, sudah informasi dari kami terkait SMK PGRI Sempu. Mungkin yang berminat bisa langsung mengecek websitenya SMK PGRI Sempu atau datang langsung ke sekolah. Dan juga ataupun mengunjungi Instagram SMK PGRI Sempu @SMK PGRI Sempu. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.